Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Ya, kita harus sehat, kita harus tetap semangat walaupun pandemi masih ada di sekitar kita. Kebetulan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di seluruh dunia, juga di Pulau Jawa. Menyambut bulan Ramadan, biasanya orang-orang Jawa mempunyai tradisi yang sangat khusus, tradisi yang sangat spesial. Nah, pada kesempatan kali ini Abah akan mencoba mengupas tentang tradisi-tradisi sebelum bulan Ramadan. Satu, padusan. Padusan itu salah satu tradisi di Jawa. Biasanya orang-orang membersihkan diri, mandi sehari sebelum puasa. Padusan itu berasal dari kata adus ya, atau mandi. Padusan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai banyak sumber mata air, seperti di Klaten dan Boyolali. Padusan merupakan warisan leluhur yang sampai hari ini masih tetap dijaga. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan raga agar siap menghadapi bulan suci Ramadan. Dan mungkin pada waktu dulu padusan dilakukan oleh seorang diri di tempat yang sepi seperti ini ya, mungkin mandi kungkum lah bahasanya mungkin ya. Tapi sekarang sudah berubah, sudah bergeser. Padusan dilakukan secara bersama-sama, beramai-ramai di dalam kolam renang, mungkin di sungai, di mata air, dan lain sebagainya. Yang kedua, dandangan atau tradisi dandangan. Dandangan adalah perayaan yang dilakukan masyarakat Kota Kudus yang diadakan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Perayaan dandangan berupa pasar malam yang diadakan di sekitar Menara Kudus. Biasanya sepanjang Jalan Sunan Kudus dan meluas ke beberapa daerah sekitarnya. Perayaan dandangan berupa sebuah pasar malam yang diadakan di sekitar Menara Kudus. Masyarakat berjualan beraneka ragam kebutuhan rumah tangga, mulai dari peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan, sampai dengan makanan juga minuman, serta mainan anak-anak. Ternyata perayaan dandangan ini sudah ada 500 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Sunan Kudus. Lah, tujuan dari dandangan ini itu pertama untuk menunggu pengumuman dari para kiai tentang awal bulan Ramadan atau bulan puasa. Dulu perayaan dandangan ketika pada zaman Sunan Kudus itu kan mempunyai banyak santri. Lah, para santri ini berkumpul di Masjid Menara Kudus. Mereka menunggu pengumuman dari sang guru tentang awal bulan Ramadan. Berkumpulnya para santri ini dijadikan sebagai ajang untuk orang-orang berdagang di sekitar menara. Dan sampai sekarang ternyata tradisi ini masih terjadi di
daerah Kudus itu. Yang ketiga, makan telur mimi. Tradisi makan telur mimi dilakukan oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Setiap menjelang Ramadan, warga berebut telur ikan mimi yang merupakan ikan belangkas dengan bentuk yang kerap dianggap menyerupai ikan pari. Telur mimi biasanya dibeli di halaman Masjid Besar Kaliwungu. Telur mimi diolah menjadi sebuah potok, yaitu dicampur dengan parutan kelapa lalu dikukus. Dan yang aneh, telur mimi biasanya hanya pada menjelang bulan Ramadan sampai Lebaran tiba. Karena menurut penuturan para nelayan, dia pernah mencoba mencari ikan itu. Tapi begitu ikan itu ditangkap, ternyata ikan itu tidak bertelur. Artinya keanehan ini hanya terjadi pada telur ikan, dan itu akan bertelur ketika bulan Ramadan. Nah, luar biasa. Kemudian yang keempat, nyadran. Nyadran itu sebuah kegiatan biasanya dilakukan pada hari ke-10. Biasanya bisa juga ada yang menjelang beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Orang-orang melakukan pembersihan atau melakukan, kalau bahasa Jawa itu kerik ya, melakukan bersih-bersih di makam. Itu dilakukan sebelum bulan Ramadan. Ada yang kurang 1 minggu, ada yang kurang 3 hari dari bulan Ramadan. Tujuannya agar makam tadi bersih, dan ketika besok pada bulan Syawal atau Idul Fitri, makam itu biasanya dikunjungi oleh para sanak saudara dari almarhum yang ada di makam itu. Nah, kalau dulu yang namanya nyadran itu dilakukan beramai-ramai, dilakukan dengan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa setempat. Lalu doa tersebut mereka panjatkan untuk keluarga mereka, untuk kakek nenek mereka. Kemudian setelah berdoa, seluruh warga melanjutkan kegiatan dengan menggelar genduren atau kenduri, atau makan bersama sepanjang jalan yang telah digelar dengan tikar atau daun pisang. Tapi sepertinya tradisi itu sekarang sudah terutama di daerah Pemalang itu tidak seperti, mungkin di daerah timur itu masih kental dengan acara seperti ini. Lah, tradisi nyadran itu sebenarnya ada ceritanya. Itu berasal dari kata sadrun yang artinya orang gila, artinya gila atau tidak waras. Pada waktu sebelum datangnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, masyarakat di Pulau Jawa banyak masih menyembah pada pohon, batu, bahkan binatang dan lain-lain. Kegiatan penyembahan ini berlangsung lama. Begitu datangnya para wali sanga yang disertai dengan ajaran agama Islam, pembacaan mantra-mantra yang dulu diucapkan oleh nenek moyang itu akhirnya diubah oleh para wali, yaitu untuk berdoa kepada Tuhan yang Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mantra-mantranya diubah, diganti dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran. Ya, tradisi ini sampai sekarang nyadran masih dilakukan oleh masyarakat Jawa. Kemudian yang kelima adalah duberan.
Dugderan itu sebuah acara, sebuah kegiatan tradisi yang dilakukan di kota Semarang. Dugderan sendiri berasal dari kata duk yang diambil dari suara beduk, dan der yang berasal dari suara meriam, maka dipandu menjadi dugder itu loh. Kedua suara itu beriringan, akhirnya menjadi dugder atau dugderan. Acara ini mungkin berumur sekitar ratusan tahun ya. Kegiatan ini terus bertahan di perkembangan zaman. Dugderan biasanya digelar kira-kira 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Karena sudah berlangsung lama, acara Dugderan ini menjadi semacam pesta rakyat atau festival kebudayaan. Ya, itulah sekelumit tentang serba-serbi sebelum menjelang Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat, tetap ikhlas, tetap berdoa kepada Allah sehingga kita selalu diberi anugerah yang terbaik. Jangan lupa selalu berbaik kepada siapapun juga.